Halo anak nongkrong, welcome back to Nongkrong Channel. Mari kita bersantai sekalian jadi pintar barengan channel ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Eu falo com o morto. Só não sei explicar. Que hospital. Que finaria. Então, é isso. Acabou. Anak nongkrong biasanya kebanyakan film dan serial yang Mimin review berasal dari Hollywood dan Asia. Kali ini Mimin mau ngajakin anak nongkrong ngebahas film bergenre thriller, horor dan misteri asal negara Brazil berjudul Morto Não Fala yang dalam bahasa Inggrisnya jadi The Night Shifter. Tapi sebelumnya Mimin mau ngingetin anak nongkrong ya kalau isi review kali ini banyak spoilernya. Karena menurut Mimin storyline film ini tuh sangat menarik untuk dibahas. So pantengin terus sampai the end ya. Denison Ramalho adalah spesialis sutradara film pendek yang memulai debut film panjangnya dengan film yang akan kita bahas sekarang. Daya tarik utama The Night Shifter adalah kemampuan berbicara dengan mayat yang dimiliki asisten dokter bedah bernama Stenio yang dimainkan oleh Daniel De Oliveira. Om Stenio ini kerap kebagian jam malam dan saat pulang ke rumah, Odette sang istri tidak suka dengan bau badannya yang menurutnya bau mayat. Kehidupan Om dan Bibi Odette juga kurang samawa. Mereka memiliki 2 orang anak, Acha si bungsu dan Eston abangnya yang nakal dan sering membuat emaknya kerepotan. Bi Odette sepertinya sudah lelah punya suami yang jarang di rumah tapi tetap Miss Queen. Suatu malam si Oom menerima mayat seorang pria yang mengatakan padanya jika istrinya berselingkuh dengan James, si toke pemilik toko kelontong. Om Stenio pun mulai menyelidiki gerak-gerik istrinya dan ternyata benar, Bi Odette selingkuh. Tapi bukannya menangis diiringi lagunya Rosa, si Om pun menyusun rencana untuk ngebunuh si toke James. Ia lalu mendatangi salah seorang gangster yang adiknya terbunuh dan mengatakan padanya jika yang membunuh adiknya adalah James. Termakan dengan omongan Om Stenio, gangster itu dibantu teman-temannya lalu membunuh James. Tapi ternyata Odette juga ikut terbunuh. Si Om pikir masalahnya telah selesai sampai di situ, namun setelah kematian Bi Odette, banyak kejadian menyeramkan menimpanya dan 2 anaknya. Awalnya penonton digiring untuk menebak-nebak siapa biang dari kejadian aneh yang terjadi padanya dan anak-anaknya. Dugaan kita pasti akan tertuju pada Lara, anaknya James, karena dialah yang punya motif kuat untuk membalas dendam atas kematian ayahnya dan melakukan teror-teror kepada Om Stenio dan keluarganya. Hal itu diperkuat lagi oleh hantu Bi Odette yang terus memerintahkan Om Stenio dan anaknya untuk menjauh bahkan membunuh wanita itu. Berjalannya film, kita juga mulai kepikiran mungkin saja si Om Stenio mengalami halusinasi berat dan mengarah pada schizophren akibat tekanan kerja dan masalah rumah tangganya, dan bisa saja dia sendirilah yang melakukan teror-teror dan kejadian ganjil yang menyelimuti keluarganya. The Night Shifter diakhiri dengan kisah yang menggantung sekaligus terbuka. Menurut Mimin, disinilah letak kelebihan dari film ini. Penonton dibebaskan untuk menyimpulkan sendiri apa yang sebenarnya terjadi. Apakah memang Lara dalang dari semua kejadian, atau Stenio mengalami halusinasi dan bisa jadi hantu Odette lah yang menyebabkan semua kekacauan. Dan yang lebih spesialnya lagi, jawaban dari misteri The Night Shifter bisa jadi adalah kumpulan dari ketiga-tiganya. Keren kan?
Selain efek CGI yang masih tidak terlalu bagus dalam film ini, karakter Lara yang diperankan oleh Bianca Comparato terasa kurang dalam segi emosinya. Padahal karakter Lara memegang peranan penting dalam film ini. Jika emosinya bisa dikembangkan dengan baik, penonton pasti akan lebih bersimpati pada Lara.